Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari siapkan hatimu, kita mulai memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Katakan, ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Amin. Hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu dan pertahananku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku.
ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Saudara, mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Mulut kami memuji-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang ke depan-Mu. Walaupun jarak memisahkan kami Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di mana-mana. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita masih tetap memuji Tuhan. Amin. So, come on. Kalau mau bertepuk tangan bersama-sama dengan kami, silakan Bapak Ibu bertepuk tangan, karena kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai muliakan nama Tuhan. Amin. Bersorak-sorai muliakan nama-Nya. Amin. Dia berperang ganti kita. Oh, katakan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, kemuliaannya, perlindungan dan pengharapan. Kita bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Amin. Tepuk tangan, muliakan nama-Nya. Dia selamatkan jiwa kita. Yes, God. Menolong satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Amin. Come on, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Bangkit dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Para pa-pa-pa-pa-pa. Para pa-pa-pa-pa-pa. Yeay, haleluya. Amin. Kita masuk bersuka
sukacita dalam Tuhan. So come on. Saudara tepuk tangan bersama-sama dengan kita. Haleluya, come on church. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin, amin, come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, berat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Come on. Hey. Amin. Mari naikkan pujian dari awal, katakan melukis cakrawala. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Come on, come on, come on. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama bilang, great is our God. Yes, God. Come on. Mari musik memuji Tuhan. Yes, God. Kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kata, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Yes. Wow. Haleluya. Amin. Saudara bersukacita, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengar pesan pengembalaan. Silakan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita sama-sama pada hari ini mau merenungkan satu topik besar kita adalah gereja sebagai keluarga, di mana kita mau terus belajar prinsip-prinsip yang ada di dalam keluarga itu pun harus terjadi di dalam gereja sebagai keluarga rohani. Hari ini tema yang akan kita sama-sama bahas adalah membangun relasi. Jadi ini memperdalam apa yang pernah waktu lalu dibahas
yaitu tentang harus memiliki hubungan baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Jadi kata membangun yang digunakan pada hari ini adalah merupakan gambaran bahwa untuk memiliki sebuah relasi bukanlah otomatis terjadi begitu saja, tetapi harus diusahakan. Nah, hari ini biarlah kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa membangun satu relasi, karena ada prinsip-prinsip yang harus kita miliki ketika kita mau memiliki satu hubungan yang harmonis. Baik, saya percaya kita semua siap terima berkat Tuhan yang disiapkan pada hari ini, dan biarlah semua bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau keadaanmu baik hari ini, kalau engkau sehat, engkau kuat, engkau tidak sakit, engkau tidak berkekurangan satu apapun, saya percaya itu karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Dan kalaupun Bapak Ibu ada yang terbaring sakit saat ini, kami doakan dari tempat ini, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Katakan, kau rancangkan masa depanku Tuhan. Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
baik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Dan saya senang sekali bisa berbagi firman Tuhan hari ini di Jemaat GBI Basilia Kelapa Gading. Dan hari ini saya ingin membahas sebuah tema firman Tuhan, yaitu membangun relasi, building relationship. Dan sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita memulainya dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang senang berbicara kepada kami. Beri kami hati untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang menolong hamba-Mu yang berbicara. Tuhan juga yang menolong setiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, umat-Mu berada Tuhan. Engkau yang menjamah dengan firman Tuhan. Engkau yang menolong dengan firman-Mu dan menguatkan, meneguhkan, bahkan akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Nah, balik lagi kepada sebuah tema membangun relasi, ya, building relationship. Membangun relasi atau hubungan menjadi sebuah kebutuhan dasar dari setiap kita ya Bapak Ibu Saudara. Manusia diciptakan oleh Tuhan pada dasarnya adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak dapat hidup sendirian, makhluk yang membutuhkan keterkaitan satu dengan yang lain. Bahkan dari sejak lahir sampai kita dipanggil Tuhan, meninggal dunia, manusia membutuhkan relasi, membutuhkan hubungan dengan orang lain. Dan ada sebuah penelitian yang menarik yang dilakukan kepada para bayi. Ya, dikatakan dalam penelitian itu bahwa bayi yang sering diajak bicara atau ngobrol oleh orang tuanya akan membuat bayi atau anak itu lebih pintar, membantu anak itu atau bayi itu cepat bicara, akan meningkatkan kemampuan bahasanya, akan meningkatkan ikatan batin, akan mencegah bayi itu menjadi rewel karena orang tuanya sering mengajak bicara, mungkin sering mengajak bercanda anak-anak atau bayi-bayinya mereka. Dan pesan hari ini juga buat orang tua yang masih memiliki bayi, sering-seringlah ajak bicara karena ada manfaat yang sangat positif buat pertumbuhan mereka. Dan dari sini pun kita akhirnya bisa menemukan satu hal bahwa tidak ada orang yang bisa bertumbuh sendirian. Ya, ada amin Bapak Ibu Saudara. Membangun relasi tidak bisa diabaikan, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Mungkin gadget kita, HP kita, mungkin games online buat yang muda-muda, mungkin juga orang tua ada ya. Ya hobi, uang, mungkin status, ya pekerjaan kita, popularitas kita itu tidak bisa menggantikan relasi dengan orang lain. Ya, karena tanpa relasi bahkan seakan-akan apa yang kita miliki itu menjadi tidak berarti. Karena pada umumnya manusia meraih sesuatu atau memiliki sesuatu demi relasi dengan orang lain. Contoh, orang tua bekerja, orang tua menghasilkan banyak hal di dalam kehidupannya. Demi siapa? Demi anak-anaknya. Anak-anak juga yang bertumbuh menjadi lebih dewasa, menjadi pemuda, dia akan bekerja demi siapa? Demi orang tuanya, demi keluarganya. Atau mungkin ketika dia mulai membangun relasi dengan lawan jenis, dia akan mempersiapkan semua apa yang dia punya, apa yang dia miliki demi membangun relasi pernikahan dengan pasangan. Dan tidak artinya bahwa relasi itu menjadi hal yang sangat mendasar yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa digantikan oleh apapun juga Bapak Ibu Saudara. Dan memang pandemi COVID hari ini banyak mengubah cara kita berelasi dengan orang lain. Orang-orang banyak bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah atau sekolah di rumah. Mungkin pertemuan-pertemuan menjadi serba virtual hari-hari ini seperti hari ini. Bapak Ibu Saudara tidak bertemu langsung dengan saya, kita bertemu secara online hari ini di dalam ibadah saat ini. Dan semua yang terjadi, banyak pertemuan-pertemuan yang tidak biasa kita lakukan, akhirnya kita lakukan. Dan kalau seandainya kita tidak terbiasa atau tidak menyesuaikan dengan cara berelasi yang berubah hari-hari ini, kita perlu mewaspadai satu hal, yaitu yang namanya saya sebut dengan virus kesepian.
Ya, bukan hanya virus corona, tetapi ada virus kesepian yang hari-hari ini banyak menjangkit, banyak memapar banyak orang. Karena memang perubahan situasi, perubahan keadaan yang terjadi hari-hari ini karena pandemi COVID. Dan biasanya virus kesepian ini punya gejala-gejala demikian ini. Dia merasa sendirian. Gejala-gejalanya dia merasa bahwa tidak ada orang yang peduli sama dia. Dia merasa bahwa tidak ada yang sayang sama dia. Dia merasa tidak ada yang mengerti dia dan lain-lainnya. Ini gejala-gejala yang bisa merasuki atau bisa menjangkit banyak orang hari-hari, tidak terkecuali orang Kristen atau tidak terkecuali orang percaya. Padahal sebenarnya itu hanya sekedar perasaan, tetapi karena situasi mungkin rasa kesendirian yang begitu dalam membuat dia merasa tidak ada orang yang peduli sama dia. Dan kita perlu mewaspadainya. Kenapa mewaspadainya? Karena ketika kita memiliki atau terjangkit virus kesepian ini, memiliki rasa kesepian, maka cenderung orang akan mengalami depresi. Nah, mengalami ada masalah di dalam mentalnya. Dan ketika dia mengalami depresi yang muncul, maka yang muncul adalah pikiran-pikiran, keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Ini kan yang mengerikan. Bahkan banyak orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya dimulai dengan rasa kesepian. Tidak ada orang yang peduli dengan dia, mungkin tidak ada orang yang memperhatikan dia sehingga dia mengakhiri hidupnya. Dan ini perlu diwaspadai terlebih lagi kepada khususnya para lansia atau orang-orang usia lanjut, menjadi sangat rentan dalam hal ini. Jika keluarga di sekitarnya tidak berperan atau membangun hubungan yang efektif dengan mereka. Karena tentunya orang-orang tua atau manula lebih tidak canggih di dalam teknologi, dan mereka lebih rentan dalam untuk mengalami apa yang disebut dengan virus kesepian saat ini. Dan baik sekali gereja jika gereja membuat tema-tema seperti ini untuk dibahas di masa-masa sekarang. Karena memang membangun relasi, membangun hubungan menjadi kebutuhan yang sangat besar hari-hari ini. Kita perlu mengetahui satu hal bahwa kita membangun relasi itu dengan cara yang berbeda hari-hari ini perlu dilakukan. Karena relasi yang harmonis dan membangun tidak terjadi otomatis Bapak Ibu Saudara. Tapi memang perlu diupayakan oleh setiap orang yang di dalamnya. Mari kita ciptakan cara untuk membangun relasi dengan orang lain. Mari tetap membangun relasi dengan banyak orang di sekitar kita. Khususnya di gereja kita. Di masa pandemi ini saya menemukan bahwa banyak orang akhirnya berrelasi secara online, ya, secara virtual. Bermunculan pertemuan-pertemuan online, ya, pertemuan-pertemuan virtual. Pertemuan keluarga besar online, pertemuan komsel online, pertemuan kelompok online, pertemuan komsel atau pertemuan konseling online, dan banyak yang lainnya. Semua dilakukan secara online. Dan hari-hari ini setiap orang atau banyak orang setiap hari bertemu dengan orang lain secara online. Baik di pekerjaannya, di sekolah dia akan bertemu dengan secara online dengan orang-orang lain. Tapi itu hal yang memang hal-hal yang terjadi hari-hari ini, dan penyesuaian-penyesuaian yang terjadi ketika memang kita sulit bertemu langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi jangan berhenti untuk membangun hubungan dengan orang lain, karena bangunlah hubungan dengan sarana yang ada, dengan sarana teknologi yang ada hari-hari ini. Karena membangun hubungan adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Perlu kita tahu bahwa hubungan yang harmonis di dalam keluarga pun tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu diupayakan, perlu diusahakan. Hubungan yang efektif di dalam gereja pun tidak terjadi otomatis. Perlu diupayakan, perlu diusahakan oleh siapa? Setiap anggota yang ada di dalamnya. Nah, kita akan mempelajari ada 3 prinsip untuk membangun relasi atau building relationship. Yang pertama adalah cinta, love, kasih sayang. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Untuk membangun sebuah relasi yang harmonis dan membangun itu diperlukan cinta atau kasih sayang. Cinta harus ada dalam sebuah hubungan. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, orang tua mencintai anaknya, anak mencintai orang tuanya, kakak mencintai adiknya, dan sebaliknya. Dan juga di dalam gereja pun kita perlu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena relasi tanpa cinta yang terjadi adalah memanfaatkan. Jika tidak ada cinta di dalam sebuah hubungan, maka yang ada adalah memanfaatkan, mencari keuntungan diri sendiri dengan bahkan mengorbankan orang lain. Ya, cinta itu bukan memanfaatkan, tapi cinta itu memberi atau berkorban demi kebaikan
orang lain yang kita kasihi. Nah, wujud dari cinta yang terbesar adalah pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Wujud dari kasih yang terbesar adalah pengampunan. Seperti Yesus ketika dia di akhir hidupnya dia mengatakan, ya Bapakku ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu adalah wujud cinta yang terbesar yang Yesus lakukan, yaitu dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dan mengampuni itu bukan melupakan atau tidak mau mengingat lagi kejadian-kejadian yang kita alami yang menyakitkan, karena tidak mungkin sebenarnya seseorang melupakan sesuatu yang pernah melukai dirinya atau menyakiti dirinya. Biasanya ketika orang menganggap mengampuni sama dengan melupakan, dia akan berkata gini, gue mengampuni dia tapi gue gak mau ketemu dia lagi, gue ngampunin dia tapi gue gak mau lihat mukanya lagi. Itu namanya bukan mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Karena mengampuni bukanlah melupakan. Mengampuni adalah proses untuk melepaskan luka hati, sakit hati kita kepada orang-orang yang menyakiti kita. Sampai kita tidak lagi sakit hati, kita tidak lagi terluka ketika kita mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah melukai kita. Karena mengampuni seperti obat yang pahit, gak enak untuk diminum. Pahit rasanya, tetapi itu akan menyembuhkan, itu akan memulihkan kita. Dan mengampuni adalah wujud dari kasih kita kepada sesama kita. Nah, kasih itu adalah hal yang sangat penting di dalam relasi. Nggak bisa, tidak ada. Relasi tanpa cinta, yang ada adalah memanfaatkan. Yang kedua adalah respect, hormat. Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hal yang penting kedua dalam membangun relasi yang harmonis, relasi yang membangun, relasi yang efektif adalah dengan saling menghormati. A.R. Bernard pernah berkata demikian, ketika Anda memberi hormat kepada orang lain, Anda mendapatkan penghormatan. Dan ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, kita terlebih dahulu harus menghormati orang tersebut. Relasi tanpa hormat yang terjadi adalah mengabaikan. Jika tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan kepada orang lain, maka yang ada adalah mengabaikan. Tidak lagi mau mendengarkan orang lain. Dan ketika hanya kita akan betul-betul hanya mendengarkan orang lain, ketika kita menghargai, ketika kita menghormati orang tersebut. Dan kita perlu tahu ya, kita menghormati orang lain bukan atas dasar sekedar apa yang dia lakukan kepada kita atau dia tidak lakukan kepada kita, tetapi kita harus menghormati orang lain atas dasar nilai yang ada di dalam orang-orang tersebut, yang ada di sekitar kita, baik di keluarga kita, baik di dalam gereja. Ada dua alasan dasar untuk kita menghormati orang lain. Yang pertama adalah nilai yang tertanam di dalamnya, nilai intrinsik, bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah di Kejadian 1 ayat 26. Dan yang kedua adalah nilai karena salib, karena dia ditebus dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib, dan darah yang sangat mahal yang tidak ternilai harganya, bahkan jauh lebih mahal dari emas dan perak di 1 Petrus 1 ayat 18. Karena nilai-nilai itulah yang membuat kita respect atau hormat, membangun respect untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan atas dasar apa yang dia lakukan dan tidak lakukan, tapi sungguh-sungguh atas nilai-nilai yang Tuhan tanam di dalam setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita tidak menghormati orang lain atau anggota keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang diciptakan Tuhan secara khusus dan harga yang dibayar oleh Tuhan itu sudah lunas harganya, maka kita sedang tidak menghormati Tuhan yang menciptakannya. Bahkan jika kita tidak menghormati orang lain, kita sedang tidak menghormati diri kita sendiri juga. Mengapa demikian? Karena ketika kita merendahkan orang lain, kita merendahkan Tuhan yang menciptakannya. Dan ketika kita merendahkan Tuhan, kita merendahkan diri kita sendiri, karena kita juga diciptakan oleh Tuhan. Menarik ya. Jangan pernah merendahkan orang lain sekalipun ia memiliki banyak kelemahan, mungkin kekurangan ya. Hindari berkata negatif terhadap anggota keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Hargai mereka seperti Tuhan menghargai mereka. Ya, nah, wujud dari kita menghargai orang lain, respect kepada orang lain adalah mendengar tanpa menghakimi, mendengar
tanpa menghakimi. Jangan cepat menghakimi orang lain. Jangan cepat kasih label kepada orang lain. Mari kita mendengar setiap mereka dengan tanpa menghakimi. Saya berharap saudara juga mendengarkan saya hari ini tanpa menghakimi saya. Itu yang bicara botak kepalanya, kenapa ya botak? Oke, ya nggak usah dibahas hari ini mengapa kepala saya botak ya. Tentunya ini ada maksud tertentu selain memang saya cukur sendiri di rumah artinya, dan ini sebuah tanda buat saya bahwa tahun ini adalah tahun pertumbuhan. Ditandai dengan apa? Dengan rambut yang dicukur, oke? Dan yang pasti akan bertumbuh pada waktunya. Nah, kita butuh mendengarkan secara aktif orang lain yang ada di sekitar kita, bukan hanya hearing, tetapi listening, mendengar, ya, tanpa menghakimi. Banyak orang yang butuh didengarkan hari-hari ini. Dan jadilah pendengar yang baik buat anggota keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita membangun relasi? Ada prinsip yang ketiga, yaitu komitmen. Ibrani 12 ayat yang pertama mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Komitmen ini adalah kekuatan terakhir. Ketika kasih dan hormat sulit untuk dilakukan, maka komitmen ditempatkan paling terakhir di dalam khotbah saya. Karena komitmen ini adalah kekuatan terakhir. Ketika kasih dan hormat memang tidak mudah untuk dilakukan. Nah, karena komitmen ini memang merupakan tali pengikat dalam sebuah relasi. Komitmen ini sebuah tali pengikat di dalam sebuah hubungan, baik di keluarga maupun di dalam gereja dan dimanapun juga. Relasi ditambah dengan komitmen, relasi dengan komitmen akan menghasilkan daya tahan atau endurance. Sebuah relasi yang disertai dengan komitmen akan membentuk daya tahan yang kuat dalam menghadapi banyak ujian. Nah, komitmen juga akan menciptakan rasa aman bagi relasi yang terus dibangun. Ya, selama kita hidup, kita akan terus membangun relasi. Nah, komitmen akan menciptakan rasa aman satu dengan yang lainnya. Karena ada komitmen di dalamnya. Yang perlu kita ketahui, memang tidak ada keluarga yang sempurna, maupun juga tidak ada gereja yang sempurna di muka bumi ini. Mungkin ada orang merasa bahwa keluarga saya tidak lebih baik dari keluarga dia, atau keluarga dia lebih baik dari keluarga saya, atau gereja orang lain lebih baik dari gereja saya. Mengapa orang mengatakan demikian? Maka saya ingin menjawabnya ketika orang mengatakan demikian. Mengapa orang mengatakan orang keluarga mereka lebih baik atau gereja mereka lebih baik? Karena sesungguhnya jawabannya adalah cuma satu, yaitu mereka bukan bagian dari keluarga itu. Mereka itu bukan bagian dari gereja itu. Oke? Jadi sehingga mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik. Biasanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, ya. Makanya kita perlu membangun komitmen di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Jangan pindah-pindah ke lain hati, setia terhadap pasangan kita, juga setia terhadap gereja lokal kita. Sekali Basilea Kelapa Gading, tetap Basilea Kelapa Gading. Amin. Oke, puji Tuhan. Dan soalnya sekarang banyak jemaat yang pindah-pindah ke lain hati, ya. Kita perlu setia dengan gereja lokal kita. Saya akan menutup dengan sebuah cerita dari Robertson McQuilkin, seorang rektor Universitas Internasional Columbia yang mempunyai istri menderita sakit Alzheimer, lupa ingatan, ya, kehilangan ingatan. Dan orang-orang di sekitarnya, ada orang yang mengatakan kepada Robertson ini, dia mengatakan begini, udah istrimu kan sudah lupa ingatan, ya udah tinggalin saja dia. Dan kamu kan punya potensi luar biasa, seorang rektor, orang yang pintar, ya udah kejar mimpi kamu, nggak usah urusin istri kamu. Dan yang menarik sekali di dalam kisah Robertson McQuilkin mengatakan demikian. Ia berkata bahwa 47 tahun yang lalu saya pernah berjanji kepada Muriel, istrinya, di hadapan Tuhan dan disaksikan banyak orang, bahwa saya akan menerima dan selalu mencintainya, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan kaya atau miskin, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Kemudian ia melanjutkan, sekarang inilah saat yang paling diperlukan olehnya, agar saya menjaga dan merawatnya. Wow. Biasanya orang senang ketika dalam keadaan senang, ya. Orang akan punya komitmen, orang akan bangun relasi kalau semuanya baik-baik saja. Tapi ketika keadaan tidak baik, banyak orang melarikan diri dari relasi, kabur, ya, menghilang dari relasi ketika keadaan tidak baik. Tapi di dalam keluarga itu tidak bisa terjadi. Relasi harus tetap dibangun dengan sebuah komitmen. Apapun yang terjadi, baik di dalam gereja pun kita perlu memiliki komitmen, perlu menjaga komitmen kita.
Di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita juga perlu menjaga komitmen satu dengan yang lainnya. Tapi mungkin ada orang bertanya gini, Pak, gimana sih caranya? Kalau seandainya orang itu nggak mengasihi saya, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Kalau seandainya orang itu nggak respect sama saya, bagaimana saya bisa respect sama dia? Kalau seandainya orang itu nggak setia sama saya, bagaimana saya bisa setia dengan dia? Nah, dalam keadaan situasi yang tidak ideal, bagaimana saya bisa membangun relasi yang harmonis dan efektif? Maka jawabannya ada di dalam Lukas 6 ayat 31 sebenarnya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Semua dimulai dari saya. Boleh sama-sama katakan, semua dimulai dari saya. Oke. Jadi bukan orang lain yang memulainya, tetapi saya yang memulainya. Kenapa saya perlu memulainya? Ketika saya memulainya, maka sebenarnya saya punya niat baik, itikat baik untuk saya membangun relasi yang sehat dengan orang lain. Dan percayalah bahwa pada saatnya juga orang itu setiap perbuatan kita akan menuai hal yang baik. Ya. Orang-orang yang di sekitar kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang membangun sebuah relasi yang positif dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, tentunya memang kita tidak bisa lakukan ini sendirian. Kita memerlukan pertolongan Tuhan yang memampukan kita melakukannya. Sebab firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perlu melekat dengan sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Untuk menghargai seperti Tuhan menghargai, untuk setia seperti Tuhan setia kepada kita. Dan biarlah firman Tuhan pada siang hari ini atau pagi hari ini menolong kita untuk kita membangun relasi di dalam hari-hari yang tidak mudah untuk membangun relasi, tapi kita tetap membangun relasi yang baik dengan apa? Dengan cinta yang diwujudkan lewat pengampunan, karena wujud terbesar dari kasih adalah pengampunan, lewat respect, penghargaan, diwujudkan lewat mendengar secara aktif, mendengarkan tanpa menghakimi, dan lewat komitmen, setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Tuhan, Kau tolong kami setelah kami mendengar betapa pentingnya membangun hubungan, membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kami, dengan prinsip-prinsip firman-Mu, dengan prinsip-prinsip kebenaran, yaitu kasih, respect atau penghargaan, dan juga komitmen kami, khususnya dalam keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memampukan kami membangun relasi yang harmonis, relasi yang sehat di dalam keluarga kami masing-masing. Jika ada hal-hal yang selama ini merusak relasi kami, atau hari-hari ini kami mengalami relasi yang rusak, Tuhan tolong kami untuk kami boleh membangunnya kembali, untuk kami boleh membentuknya kembali di dalam cinta, di dalam penghargaan, di dalam komitmen yang kami lakukan di dalam kehidupan kami berrelasi dengan orang lain. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan saat ini. Biar gereja GBI Basilia Kelapa Gading adalah gereja yang memiliki relasi yang kuat, relasi yang membangun, relasi yang sehat satu dengan yang lainnya. Bahkan keluarga-keluarga di dalamnya adalah keluarga-keluarga yang memiliki relasi yang harmonis satu dengan yang lain. Dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur buat firman Tuhan saat ini. Haleluya. Dan kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat membangun relasi yang sehat dengan sesama kita. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Terpuji nama Tuhan. Pada hari ini kita boleh mengakhiri ibadah kita di dalam berkat Tuhan, dan kita mau sama-sama datang kepada Tuhan bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah kami
di dalam sukacita Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Dan kami tahu semua ini Tuhan berikan bagi kami menjadi satu kesempatan untuk kami terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun kehidupan yang menghormati Tuhan, membangun satu kehidupan untuk kami terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh belajar bahwa kami semua yang ada di tempat ini boleh sama-sama membangun satu relasi yang satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah perjalanan hidup umat-Mu Tuhan boleh terus menjadi semakin seperti yang Engkau inginkan. Dan hari ini kami bersyukur karena ada berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap umat-Mu Tuhan. Berkat yang memberi kesembuhan, berkat yang memberi kesehatan, berkat yang memberi kekuatan. Dan kami saat ini mau menerimanya dengan iman dan dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mau menerima berkat yang Tuhan sediakan pada hari ini buat setiap kita. Untuk kita sama-sama syukuri dan kita mau mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita yang bersukacita dan bersyukur sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus berkati.